Kapolres Purbalingga memantau langsung proses pencarian pendaki Gunung Slamet yang dilaporkan tersesat hingga berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Selasa 8 Oktober 2024 lalu. TNI Polri melaksanakan kegiatan Sambang Kamtipmas Lodaya Siliwangi di Nimo Highland, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Bandung. Kegiatan patroli wilayah tidak hanya semata-mata untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas saja, dan personil patroli Polres Jepara melaksanakan kegiatan rutin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Kapolres Purbalingga AKBP Roshid Hartanto memantau langsung proses pencarian pendaki Gunung Slamet yang dilaporkan tersesat hingga berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Selasa 8 Oktober 2024 lalu. Pendaki bernama Naomi Devio Setiani, 17 tahun, seorang pelajar warga Semarang, ditemukan pada 8 Oktober lalu. Tepatnya pukul 10.03 WIB oleh tim SAR gabungan. Selanjutnya dilakukan evakuasi dan dibawa menggunakan ambulans Dokes Polres Purbalingga menuju rumah sakit. Menurut Kapolres, posisi korban saat ditemukan berada di persimpangan antara jalur menuju Gunung Malang dan Bambangan. Pendaki yang tersesat kemudian dievakuasi turun dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Sebelumnya, Kapolres Purbalingga mendapatkan informasi bahwa ada pendaki Gunung Slamet yang dilaporkan tersesat. Selanjutnya, tim SAR gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan warga setempat melakukan upaya pencarian. Berkat kerjasama, konsolidasi, dan koordinasi tim yang baik, pendaki yang dilaporkan tersesat berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam keadaan selamat. Diketahui Naomi Daviola Setiani berangkat mendaki Gunung Slamet pada Sabtu 5 Oktober 2024 lalu, beserta rombongan berjumlah 40 orang dari Pos Bambangan. Rombongan tersebut turun sampai kembali di Pos Bambangan pada Minggu 6 Oktober 2024 malam. Lalu pada Senin 7 Oktober 2024 dilaporkan oleh ketua rombongan bahwa ada 1 orang pendaki bernama Naomi belum kembali, sehingga kemudian dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan. Di gunung yang awalnya kami duga itu kejadian baru terjadi pada hari Minggu. Rupanya yang bersangkutan sudah naik dari hari Sabtu. Namun demikian, berkat dengan kerjasama tim dan konsolidasi dan koordinasi yang baik antar tim, jadi tim BPBD dari kabupaten maupun tim SAR, bahkan dari Banyumas juga kita berangkatkan ke sini, dan dari teman-teman dari SAR lokal, ya, ini sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi koordinasi yang baik ini akhirnya menghasilkan hasil yang baik, dan alhamdulillah saudari Naomi walaupun bertahan 2 hari 2 malam di atas gunung, tapi bisa pulang dengan selamat. Itu adalah sebuah prestasi. Pemirsa, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah Sleman, DIY. Ironisnya, aksi bejat tersebut dilakukan terhadap 22 anak di bawah umur dengan korban pelajar SMP hingga SMA. Kapolsek Gamping AKP Sandro Dwi Rahadian menyampaikan pelaku berinisial ED, 29 tahun, merupakan warga Godean dan diketahui mempunyai penyimpangan seksual terhadap sesama jenis.
Jadi korban dalam kasus ini adalah laki-laki semua. Saat mencabuli korban di rumahnya, pelaku bahkan merekam dan menyimpan video tersebut di komputer miliknya. Aksi tak terpuji tersebut terungkap setelah orang tua salah satu korban mengetahui kejadian tersebut dari sebuah video. Setelah dicek ternyata memang benar merupakan anak kandungnya. Setelah mendapat laporan korban, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan berikut barang buktinya. Meski begitu, petugas masih melakukan pengembangan kasus ini, termasuk jangka waktu perbuatan yang dilakukan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sekira pelaku adalah mencari kepuasan dengan... Pemirsa, jumlah korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran Pinang, Kota Tangerang, bertambah menjadi 8 orang. Dari hasil pendalaman terungkap bahwa orientasi seksual menyimpang para tersangka menjadi motif mencabuli para korbannya. Aparat kepolisian menyampaikan perkembangan kasus dugaan pelecehan anak di Panti Asuhan Tangerang yang dilakukan predator berinisial S dan YB, serta satu tersangka masih buron yakni YS. Dalam keterangan yang disampaikan pada Selasa lalu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi mengatakan, korban dugaan pelecehan seksual bertambah menjadi 8 orang. Kedelapan korban tersebut terdiri dari 5 anak dan 3 orang dewasa. Ia pun mengungkapkan motif orientasi seksual penyimpangan yang dilakukan para tersangka mencabuli korbannya. Para korban diketahui diiming-imingi dengan sejumlah uang hingga barang. Modus operandi yang digunakan pelaku untuk membujuk rayu para korban ini adalah korban akan diberikan uang apabila korban mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku. Kemudian tentunya motif pelaku ini melakukan penyimpangan atau melakukan perbuatan tersebut karena memang ada orientasi penyimpangan seksual sesama jenis. Sementara itu, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengungkapkan masa kelam salah satu tersangka dalam kasus ini. Tersangka YB diketahui pernah menjadi korban pelaku S yang merupakan ketua yayasan. Usai bertemu dewasa dan menjadi pengasuh di yayasan tersebut, tersangka YB juga melakukan kekerasan seksual kepada anak panti asuhannya. Akibat kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan atau pencabulan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Humas Polres Metro Tangerang Kota melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Sarmi Kompol Suparmin didampingi Kasat Res Narkoba Ibda Yulianus Oko Serai melaksanakan giat press release terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis ganja seberat 52,64 gram. Pelaksanaan kegiatan press release ini dilakukan di ruang Vikon Polres Sarmi yang dihadirkan satu orang tersangka dengan inisial J alias O. Pada saat tersangka diamankan oleh Sat Narkoba Polres Sarmi, tersangka mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya. Adapun barang bukti yang disita yaitu 1 bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis ganja, 2 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis ganja, 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja, 1 buah ponsel serta uang tunai sebesar Rp193.000. Dan saat ini J telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Polres Sarmi. Berisi narkoba yang ditemukan di dalam bangunan ini. Kemudian ini yang... Pemirsa, Polres Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan meringkus 12 tersangka kasus narkoba dengan barang bukti sabu seberat 196,14 gram selama kurun waktu 2 bulan terakhir. Kapolres Kota Baru AKBP Doli M. Tanjung mengatakan 12 tersangka dan ratusan gram sabu merupakan barang bukti yang berasal dari 9 kasus. Jumlah barang bukti yang diungkap oleh rekan-rekan Narkoba Polres Kota Baru sebanyak 196,14 gram. Di bulan September hingga sekarang
telah menyelamatkan 1.900 jiwa di wilayah Kabupaten Kota Baru jika narkotika tersebut berhasil diedarkan kepada masyarakat. Agar menghindari kegiatan-kegiatan penyalahgunaan narkotika yang ada di Kota Baru, ini semuanya dilarang. Apapun bentuk kegiatan ataupun peredaran obat yang terlarang ini, yaitu narkoba yang ada di Kota Baru, akan kita tindak. Pemirsa, TNI Polri melaksanakan kegiatan Sambang Kamtipmas Lodaya Silewangi di Nimo Highland, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Bandung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.